Halo guys, balik lagi ke channel kita Kuping Riman Channel. Hari ini kita kedatangan 3 IM sekaligus dari satu produsen yaitu Focus Audio. Focus Audio adalah produsen audio baru yang menampilkan 3 produk sekaligus dalam satu varian yang dimana kita bakal bahas tiga-tiganya. Like, check this out. Sebagai informasi, untuk IM vokal ini 3 varian ini memiliki harga yang sama, yaitu di harga 2.500.000. Jika kalian ingin purchase, silahkan kontak ke Kuping Kaleng Indonesia untuk mendapatkan produk ini. Focus Audio ini mengeluarkan 3 line up untuk first produk mereka, di mana 3 line up ini punya varian yang suara yang berbeda, di mana yang satu dituning untuk vokal, yang satunya untuk rhythm, yang terakhir untuk EDM. Nah, gimana impresi suaranya? Nanti kita akan bahas, tapi pertama kita bakal bahas apa yang kita dapat. So, karena ini demo produk, jadi saya hanya mendapatkan case dan juga beberapa aksesoris IM serta IM-nya itu sendiri yang saya dapatkan di sini. Yang pertama adalah kabel 1,2 meter. Yang kedua adalah IM-nya. IM-nya ini menggunakan sistem detach dual pin 0,78 dan juga satu buah ear tips ukuran M kayaknya ya. Oke, untuk bahan fisiknya sendiri cakep banget. Bisa kalian lihat bahwa Focus Audio ini menggunakan finishing dari metal, kelihatan mewah banget dengan warna silver dan faceplate kayu. Di mana kayu ini sepertinya berbeda dari satu seri dan seri lainnya. Maksudnya motifnya itu beda-beda gitu lah. Bisa saya pastikan ini kayu asli guys. Jadi keren banget tampilannya, sangat berkelas. Dan untuk driver, spek drivernya dia pakai dynamic driver 16 ohm, ukuran 10,2 mm. Di mana frekuensi yang bisa dijangkau adalah mulai dari 20 Hz sampai 40.000 kHz. Wow, cukup extend ya kalau dari speknya itu sendiri. Seperti yang sudah saya singgung tadi, dia menggunakan interface dual pin 0,78 dengan kabel yang disertakan adalah kabel silver plated 2 strand yang cukup lentur dan cukup nyaman ya, nggak ada kesan mikrofonik di kabel ini. Nice job banget. Sekalipun tiga-tiganya ini memiliki tuning suara yang berbeda, cuma ada satu hal yang sedikit mengganjal nih buat saya. Kenapa tiga-tiganya ini desainnya sama gitu loh? Tidak ada perbedaan mencolok bahkan dari fisik, kabel, ataupun marking apapun yang menunjukkan bahwa ketiganya ini memiliki soundcheck yang berbeda. Kalian harus dengerin dan bisa baru tahu ini beda satu seri dengan seri yang lainnya hanya melalui suaranya. Ya bisa jadi poin minus juga sih yang ini. Sebelum kita bahas suaranya, akan saya sampaikan dulu bahwa setup yang saya pakai di sini adalah Bluetooth receiver Sunlink UP2, di mana lagu-lagu yang saya putar itu macam-macam, ada dari YouTube, ada dari Spotify, ada dari file, dan file saya yang gunakan minimal FLAC 24 lah ya, dan beberapa file di SD. So, kita bakal bahas impresi suaranya. Gimana sih perbedaan ketiga seri IM ini, 3 varian ini? Yang pertama, kita bakal bahas bassnya dulu ya. Ini saya bandingkan secara intensitas. Bass yang terkecil adalah di varian vokal, yang menengah di varian rhythm, dan di bagian yang paling besar di varian yang EDM. Bedanya di mana? Secara lebih lebih mendalam, bass di seri vokal ini yang pertama dia lebih ditata mundur dan lebih kurang jelas teksturnya dibandingkan dengan seri rhythm. Seri rhythm ini tampil paling pas menurut saya. Dia memiliki bass yang bener-bener teksturnya jelas, rumblingnya bagus banget, dan tidak ada kesan muffled atau ketutup. Nice job banget. Dan yang terakhir adalah seri EDM, di mana ini benar-benar bass heavy banget,
sangat cocok buat kalian yang masih pakai buat monitoring stage. Misal kalian monitoring bass bedot gitu ya kan, player bass ini masih masuk. Kalau drum ada sedikit masalah di mana bassnya, beat bass ini gede banget, bisa mempengaruhi speed, dimana kesannya jadi agak lambat gitu ya. Oke, itu perbandingan secara umum di bagian sektor bass. Lalu kita pindah ke mid. Yang pertama, mid-nya ini yang paling kita bahas, paling mundur, paling laid back. Yang pertama adalah varian EDM. Yang kedua adalah yang agak majuan dikit adalah varian vokal, dan yang paling jelas, paling maju itu adalah varian rhythm. Secara umum varian EDM ini bassnya mid-nya itu agak ketutup bass dikit ya, karena bassnya gede banget. Jadi kita kurang dapat impresi yang keren gitu loh dari vokalnya. Padahal ini ketiganya sebenarnya more or less suaranya mirip-mirip sih, cuma beda intensitas doang. Dan di seri vokal dia dituning ya kayak kita lebih vokalnya tuh kayak lebih pas gitu aja sih, agak maju dikit, posisinya oke, seperti nama serinya seri vokal gitu ya. Jadi dia di sektor mid low sama mid high-nya itu oke banget. Menurut saya gitu sih. Dan yang paling membuat saya suka adalah versi rhythm. Kenapa ini? Karena preferensi saya pribadi, versi rhythm itu kayak lebih clear gitu loh. Vokal cewek terutama saya suka banget di situ. Vokalnya tuh jelas banget vokal ceweknya, tapi kurang body dikit aja di vokal cowok. Dan ini yang paling menurut saya paling beda di antara ketiganya, yaitu di high-nya. Dimana high yang paling mundur atau yang paling belakang itu ada di seri EDM, yang kedua ada di vokal yang agak pas gitu ya, yang terakhir adalah di seri rhythm. Di bagian high ini di seri EDM emang kayak mundur banget, laid back banget, santuy lah ya high-nya itu, nggak ada kesan nyerang, nggak ada kesan apa gitu, jadi kayak kurang sparkling aja di telinga. Dan selanjutnya adalah varian vokal, di mana di antara ketiga seri tadi yang paling menurut saya yang pas-pas aja sih, nggak ada yang istimewa juga, tapi ya lebih jelas lah dari versi EDM-nya. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian yang rhythm. Ini justru yang paling saya suka. Rhythm ini paling jelas high-nya, paling extend, kayak paling sparkling di antara ketiga seri ini. Ya emang sih dia versi rhythm, dan harusnya emang kayak gitu sih tuningan rhythm, supaya kita itu jelas banget untuk dengar impresi-impresi mikro detail ya. Karena rhythm ya jelas main di mikro detail. Oke, secara umum stagingnya ini saya gambarkan staging ketiganya itu berbeda, dimana untuk yang paling sempit saya rasa di seri EDM. Seri EDM itu kayak kita di ruangan yang sempit banget karena kerasa bassnya terlalu overpower gitu ya. Vokal ini presentasinya cukup flat gitu ya. Panggung itu kayak instrumen ditata secara sejajar, secara horizontal gitu, kurang engaging dikit kalau menurut saya. Tapi yang paling pas menurut saya adalah versi rhythm, di mana staging yang ditampilkan dia kayak U-shape gitu, di mana instrumen itu bisa detail bisa datang dari mana-mana. Nice job banget. Saya sangat suka versi rhythm, jujur aja. Dan untuk sparasi ya memang di antara ketiga itu yang paling kurang sparasinya di seri EDM, yang so-so di seri vokal, dan yang paling bagus di seri rhythm. Ini kerasa banget ada depth, ada width-nya. Nice job. Sekarang kita bakal bahas plus poin dulu dari EM Focus ini. Yang pertama adalah dia menawarkan soundscape yang berbeda. Ini jelas bagus banget ya. Satu produk menawarkan varian berbeda-beda di berbagai soundscape gitu, yang bisa mengakomodasi selera-selera kalian.
Dan yang kedua tentu dari desain yang nyaman dan juga mewah itu sangat bagus banget. Jadi kalian pakai IM ini tuh bakal kerasa ini IM juga bener-bener well thought banget, bener-bener desainnya tuh dipikirin banget supaya nyaman, supaya keren terlihatnya. Dan nggak mainstream gitu loh, nggak kayak IM-IM pada umumnya ya gitu ya. Ini keren juga. Dan yang suara ini menurut saya di harga 2.500.000 udah bagus banget, terutama yang versi rhythm itu sangat suka sekali. Suaranya tuh bener-bener ya dari atas sampai bawah gitu ya. Semua frekuensi itu dapat, semua extendnya juga dapat. Saya suka suara kayak gitu ya. Dan selanjutnya adalah poin minusnya. Ya ini ya memang sih di harga 2.500.000 ya. Andaikan kalau tuningnya itu di set di filternya aja tuh bakal bagus banget. Jadi kelemahan produk ini tuh variannya itu beda-beda soundscape. Jadi kalau kalian pengen nyoba tiga-tiganya, kalau nggak dari demo unit ya kalian harus beli 3 IM gitu dong. Nah ini kalaupun itu bisa jadi 1 IM tapi dengan berbagai filter yang mengakomodasi 3 tuning tadi, itu bakal bagus banget tentunya. Dan saya pasti beli. Tapi ya karena ini tidak mengakomodasi tiketnya, saya nggak jadi beli. Dan yang kedua tentu dari tadi saya udah nyinggung desainnya bagus. Nah ini sayangnya nih 3 varian ini tuh nggak ada bedanya gitu loh. Tadi kan saya sempat bahas gitu ya di fisiknya tuh nggak ada bedanya, nggak ada penanda ini vokal, ini EDM, ini rhythm, itu nggak. Kalau udah lihat sekilas dari fisik nggak ada bedanya. Ya udah satu, semuanya sama aja fisiknya. Oke, saya rasa untuk kesimpulannya di harga 2.500.000 worth it nggak sih? Saya bilang worth it, yang paling worth it seri rhythm. Kalau kalian blind buy, saya saranin versi rhythm sih. Itu menurut preferensi saya. Jadi kalau kalian ya tahu selera-selera saya itu kemungkinan cocok. Ya kalau EDM, kalau versi vokal ya kalian bisa audisi dari produk roadshow kakak ini, nanti bakal dikeliling di berbagai regional seluruh Jawa atau Bali juga ya. Jadi kalian bisa coba-coba, nanti tanggalnya bisa kalian cek sendiri. Dan itu aja sih kalau dari saya. Worth it? Yes, it is. Kalau begitu, sekian dulu review dari kita. Kita bakal bahas beberapa produk demo lainnya yang di roadshow ini di video selanjutnya. Oke, thank you. Goodbye.